Oke, bisa kita mulai ya, Bu, ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat waalaikumsalam siang, Bu warahmatullahi Janiasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eka. Gimana Bu Eka? Alhamdulillah sehat ya, Bu. Cuma hari ini nih, saya bisa minta waktu Bu Janiasi nggak ya untuk hari ini? Sebentar saya saja. Karena ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan nih kepada Bu Janiasi. Kira-kira Bu Janiasi ada waktu nggak? Oh, sekarang ya Bu ya? Iya, Bu. Gimana, Bu? Oh iya. Boleh Bu, kebetulan siang ini juga saya, apa namanya, waktunya longgar gitu ya. Gimana Bu, gimana? Jadi gini, Bu, saya mau berdiskusi, mau bercerita nih tentang kejadian tadi pagi. Jadi tadi pagi saat saya datang ke kelas nih, Bu, saya melihat kelas saya itu kotor, kotor sekali. Nah, karena melihat kelas saya itu kotor, saya tuh jadi emosi, Bu. Akhirnya saya melihat kelas kotor, tiba-tiba saya emosi, seketika itu emosi saya membuncah, meluap seperti itu, Bu. Langsung seketika tuh saya marah kepada anak-anak, "Ini kenapa kelasnya kok kotor? Mana yang piket?" Jadi seperti itu. Nah, kalau saya marah otomatis suara saya meninggi ya, Bu, ya. Akhirnya Betul. karena saya tuh sudah emosi, sudah nggak mood lah seperti itu, Ya, saya marah kepada anak-anak saya di kelas. Pas saya marah, anak-anak tuh jadi takut, Bu. Nah, ya. ketika mereka takut, akhirnya proses pembelajaran di kelas saat hari itu juga menjadi kaku. Akhirnya jadi nggak nyaman gitu, Bu. Saya berpikir, ini apa saya terlalu bagaimana kok saya ini tidak bisa mengendalikan emosi saya ya, seperti itu. Ini menurut Bu Janiasi seperti apa, Bu? Kira-kira mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa membantu saya untuk memecahkan masalah saya, Bu. Oke. Oh, jadi tadi pagi Bu Eka sebenarnya sudah antusias ya mau ketemu Hmm, anak-anak. Kemudian ya pasti Bu Eka sudah membayangkan kelasnya akan sangat menarik pagi tadi ya. betul, Bu, Tapi heeh. ternyata setelah sampai kelas, Bu Eka mendapati kelas masih kotor karena anak-anak nggak piket ya Bu ya, petugas hari itu nggak piket. Iya, betul, Bu. Jadi Heeh. memang saya tanyakan, "Ini mana petugas piketnya? Kok nggak piket?" Seperti itu. Tapi itu saya sudah marah dulu. Oh ya. Iya, jadi anak-anak ini sambil takut-takut bilang, "Iya, Bu, saya tadi datangnya terlambat." Seperti itu. Wah, tambah dong saya emosi, "Sudah tahu piket, kok datangnya terlambat?" Seperti itu, Bu. Iya betul. Mmm, Kira-kira Bu Eka tadi tahu nggak kenapa anak-anak tidak piket selain tadi ada yang ditanya terlambat? Atau terlambatnya kenapa seperti itu? Iya, karena saya memang sudah emosi tadi ya, Bu, ya. Jadi saya seperti tidak mau nggak mau tahulah alasan mereka seperti apa, seperti itu. Jadi memang karena saya udah terlanjur emosi, jadi akhirnya saya meninggalkan kelas itu tanpa tahu alasan mereka yang sebenarnya seperti apa tadi itu, Bu. Mhm. Kalau menurut Bu Eka dari cerita tadi anak-anak tidak piket, kemudian, Bu Eka kecewalah ya karena mungkin Mhm. itu, Bu Eka merasa sudah jadi tanggung jawab anak-anak tapi mereka tidak laksanakan. Nah, kalau menurut Bu Eka sendiri nih, dengan tadi Bu Eka, tidak mencari tahu alasan anak-anak kenapa tidak piket, kemudian, karena sudah, apa ya, sudah emosi gitu sehingga Bu Eka sudah memilih meninggalkan kelas karena pembelajarannya dirasa tidak nyaman. Kira-kira menurut Bu Eka dengan yang, Bu Eka lakukan tadi pagi, eee baik atau apa ya, maksudnya kira-kira menurut Bu Eka tindakan seperti itu seperti apa menurut Bu Eka? Ke anak-anak terutama? Iya, sebenarnya kalau saya berefleksi kembali ya, Bu, ya, tindakan saya seperti tadi itu tidak dibenarkan ya, Bu, sebenarnya. Karena, mungkin alasan saya karena emosi tadi,
Saya belum sepenuhnya bisa mengendalikan emosi saya. Akhirnya saya meninggalkan keadaan kelas itu dengan yang tidak nyaman seperti itu. Harusnya sih saya mungkin bisa mendengarkan alasan lebih spesifik lagi ya dari anak-anak itu, mengapa mereka kok bisa datang terlambat, seperti itu. Nah ini nih Bu, poinnya, kira-kira ini bagaimana gitu kalau saya ini supaya saya ini bisa mengendalikan emosi saya, seperti itu. Jadi dari diskusi ini saya tuh pengen, gimana ya, sharing nih sama Bu Jani Asih gitu, kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan gitu supaya saya ini bisa mengendalikan emosi saya, ketika saya menghadapi anak-anak yang seperti melanggar kesepakatan gitu. Karena kan memang di awal kita sudah sepakat nih Bu, sudah ada kesepakatan kelas bahwa setiap hari ada jadwal piket. Nah, dari kesepakatan itu ternyata ada yang melanggar, seperti itu, Bu. Nah, ketika anak-anak melanggar kesepakatan, kok saya malah emosi, seharusnya kan saya bisa mengendalikan emosi saya. Nah, tujuan saya diskusi ini ya seperti itu, kira-kira bagaimana gitu supaya saya ini bisa mengendalikan emosi saya, seperti itu, Bu Janiasi. Ya, sangat menarik ya, Bu, ya, saya Mhm. pun sering mengalami ketika, apa namanya, anak-anak tidak sesuai harapan kita, seperti itu ya. Mhm. Eee, apa namanya, kalau yang Bu Eka rasakan ketika anak-anak sudah membuat kesepakatan kelas, kira-kira kenapa ya, Bu, alasan itu kesepakatan itu tidak mereka genggam, tidak mereka laksanakan, seperti itu? Karena di situ kan sepertinya, apa ya, pemicu dari, emosi yang terjadi, seperti itu, Bu. Iya. Seharusnya nih, mungkin harusnya saya tadi itu cari tahu, ya Bu ya, alasan mereka, penyebab akar masalah mereka. Yang saya dengar tadi alasan mereka adalah karena datangnya terlambat, gitu. Iya. Cuman karena saya ini tidak terbuka kepada anak-anak, jadi saya belum tahu nih, apa sih alasan mendasar mereka, apakah mereka sengaja atau tidak sengaja datang terlambat, seperti itu, Bu. Iya, Jadi nah, mungkin nanti harusnya nih, mungkin saya harus, apa ya, mendengarkan dengan seksama ya, Bu, ya, mengesampingkan dulu emosi saya, seperti itu ya, Bu, ya. ya, ya, saya rasa ide Bu Eka sangat luar biasa ya. Bu Eka coba mendengarkan yang tadi Bu Eka sampaikan, coba mendengarkan anak lebih lebih banyak seperti itu ya. Kan tadi sudah disampaikan terlambat, mungkin, Bu Eka dari, apa ya, dari alasan anak itu bisa mungkin hal apa yang kira-kira bisa Bu Eka lakukan gitu. Itu tadi Bu Eka sudah sangat bagus gitu ya, mau mendengarkan mereka secara lebih lebih banyak gitu ya, supaya tahu apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kira-kira nih Bu Eka, gimana untuk apa namanya, bisa mengajak mereka ngobrol lagi seperti itu? Mungkin nanti besok mungkin ya, Bu, ya, karena tadi pembelajaran sudah selesai, mungkin besok mungkin awalnya saya harus minta maaf dulu nih, Bu, kepada anak-anak. Karena gimana ya, Bu, meskipun kita emosi, kita, tindakan mereka kadang-kadang memang tidak kita benarkan, tapi sebaiknya memang seharusnya saya tidak meluapkan emosi tersebut kepada anak-anak. Yang akhirnya menyebabkan anak-anak saya itu jadi nggak nyaman. Bahkan tadi untuk bertanya pun mereka enggan, Bu, kepada saya karena mereka sudah takut duluan gitu. Nah, kemudian kalau saya sudah minta maaf kepada anak-anak, mungkin saya, apa ya, kayak seperti berlatih mengendalikan emosi saya, mungkin seperti itu ya, Bu, ya. Kadang-kadang seperti tadi itu juga, saya sudah mencoba untuk kayak, apa, yang sudah kita pelajari itu dengan teknik stop, menarik nafas, seperti itu, mencoba untuk tenang, mungkin saya harus banyak berlatih untuk mengendalikan emosi saya. Misalnya dengan meditasi, seperti itu ya, Bu, ya. Kemudian selanjutnya, saya harusnya lebih banyak mendengarkan anak-anak saya, seperti itu, Bu. Wah, saya sangat antusias nih dengan yang Bu Eka sampaikan. Bu Eka akan meminta maaf ke anak-anak, kemudian Bu Eka akan lebih mendengar mereka, kemudian, Bu Eka akan lebih,
mengelola emosi dengan berbagai teknik yang Bu Eka sampaikan tadi. Saya rasa apa langkah yang akan Bu Eka ambil ini akan luar biasa sekali ketika benar-benar dilaksanakan ya, Bu. Iya, Bu Janiasi. Jadi, rencana-rencana yang sudah saya katakan tadi, yang sudah saya susun tadi, mudah-mudahan nanti bisa membantu saya untuk bisa mengendalikan emosi saya. Karena terus terang saya juga merasa khawatir kalau misalkan saya tidak bisa mengendalikan emosi saya dengan baik, otomatis pembelajaran yang saya laksanakan itu tidak akan berlangsung dengan nyaman. Jadi dari mana menariknya, dari mana menyenangkannya kalau memang suasananya saja sudah tidak kondusif, seperti itu, Bu. Ya, wah, saya sangat terinspirasi nih dengan obrolan kita siang ini, Bu Eka. Ternyata Bu Eka bisa bisa menggali banyak hal dari kejadian tadi pagi. Saya yakin setelah Bu Eka melaksanakan rencana-rencana Bu Eka tadi, kelas Bu Eka akan kembali nyaman dan saya yakin siswanya akan semakin antusias. Semangat Bu Eka. Oke, terima kasih Bu Janiasi. Alhamdulillah sudah lega nih Bu. Saya sudah bisa tahu nih solusi apa yang harus saya lakukan untuk memecahkan masalah saya atau hambatan saya. Makasih Bu Janiasi. Sama-sama ya Bu Eka, semangat untuk terus berbenah untuk murid-murid kita. Terima kasih Bu. Sama-sama.